Ya, teman-teman, malam ini kita akan bermain lebih dahulu ya. Kita sebelum akan mulai, begitu kita akan bermain lebih dulu. Pertama teman-teman, dalam permainan ini gue kepengen ngajak kalian untuk buka kamera ya, sehingga bisa tampak muka begitu ya. Karena saya udah lama sekali gue nggak ngelihat Koko Anfield, lama sekali nggak lihat Fang Fang, Xian Xian, Stevin, Randy, Nasya, dan Naden. Gue hari ini kita akan mulai dengan sebuah permainan. Bahkan teman-teman nanti yang nonton di YouTube misalnya ya, boleh ya ikut bermain walaupun nggak akan terlihat secara langsung begitu ya. Hari ini permainannya adalah sebuah permainan yang sederhana. Namanya Simon berkata. Ada yang belum kenal? Kalau belum kenal gue jelasin dulu nih ya. Ada yang belum kenal? Kalau rasanya sih buat teman-teman yang pernah di sekolah minggu atau aktif di sekolahnya di gereja, pasti kenal sebuah permainan Simon berkata. Yuk kita mau bermain ya, karena memang permainan ini menekankan kepada perkataan, bukan kepada tindakan. Maka kalau Simon berkata, pegang telinga. Ya, kalau yang megang mulut berarti salah. Ya, siap ya teman-teman ya, kita mulai sama-sama ya permainannya. Boleh nggak nih ya, Sien, Fang Fang, Randy, Nasia, Nedin, buka kamera, Cigres juga boleh Kak buka kamera, sehingga kita bisa main sama-sama ya. Kalau ada yang salah, kita suruh hukum ya. Hukumnya postingnya di Instagramnya selama 1 minggu mengenai kutipan khotbah dari Pak Victor, Pak Jarwoko, Kaleb ya. Kalau begitu, Cistevi tugasnya ringan tuh ya. Oke, kita mau main dulu ya sama-sama ya. Boleh nggak ya buka kamera? Nggak apa-apa, belum mandi, is okay. Nggak apa-apa, lagi jelek kok karena baru bangun tidur. Nggak apa-apa ya, santai-santai aja ya. Yang ngejudge kayak begitu memang kadang-kadang nggak tahu diri ya. Yuk kita mau mulai main ini sebentar ya. Simon berkata, siap ya? 1, 2, 3. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang tangan. Wah, Simon berkata, pegang mulut. Simon berkata, pegang teman sebelahnya. Oh, ini kalah semua nih, oke? Oke, berarti ya tolong ya Anfis, Steffi, Grace, Randy, Fang Fang, Sienzia, Nasya, Nadine yang bisa posting 1 minggu 3 kali kutipan khotbah Pak Victor, Pak Jarwoko, dan Kaleb ya. Oh, enggak ya. Sampai di sini teman-teman mungkin berkata, aduh kok lagi dong, mau coba sekali lagi. Kalau sekali lagi gue minta dengan kasih ini ya, Randy ya, Randy yang mimpin ya. Boleh nggak Ren, pimpin Ren. Simon berkata ya. Tolong tapi jangan aneh-aneh ya. Simon berkata beli pizza kirim ke rumah saya. Wah, itu susah tuh ya. Waduh, itu enak ya. Itu Boleh. beban namanya ya. Oke, ya Dibantu. boleh Ren. Oke. Simon berkata pegang rambut. Oke, Simon sekarang berkata Anfield, pegang. gantian-gantian. Nggak Oh, semuanya kamu. Nggak semuanya kamu. Oke, Anfield, kok Anfield. Simon berkata pegang bahu. Oke, Fang, gantian Fang. Simon berkata pegang mata. Oke, sekarang minta Nadine, gantian Nadine. Jadi yang ngomongnya. Boleh. Simon berkata pegang rambut. Pegang rambut. Wah, ini sama kayak Randy ya. Untung rambut ya, rambut sendiri. Coba Nadine bilang, Simon berkata pegang rambut nenek. Wah, ini susah tuh ya. Jauh kok, udah di surga gitu. Buset, itu serem juga ya kalau itu terjadi ya. Teman-teman, ya gimana ya gamenya ya. Mungkin kalian mungkin ada yang berkata, aduh kok nggak seru kok, kurang menantang kok. Kalau bisa kayak main di Squid Game kok, ada pistol juga gue siap kok. Mungkin ada yang berkata demikian ya. Kalau andaikan ini terlalu mudah, gue sedikit modifikasi ya. Gue sedikit modifikasi. Bukan Simon yang berkata, tapi sekarang Yesus berkata. Siap? Oke.
Yesus berkata, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ayo. Haleluya. Nah, sampai di Harta sini. warisan belum dibagi kayaknya kok. Wah, sampai di sini betul ya. Kita mulai katakan, apaan sih kok? Nggak jelas dah nih Koko dah. Game sudah berakhir dah tuh ya. Atau mungkin kalian ketika dengar kata itu langsung berkata, hah, pergi kemana kok? Jual apa kok? Kerja aja belum. Kok udah disuruh untuk pergi jual dan berikan kepada orang-orang miskin. Nah, ID malam ini kita sekali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang barusan kalian dengar. Mari, boleh nggak gue minta dengan kasih Nasya membacakan buat kita semua dari Matius 19 ayat yang ke-21. Bolehkah Nasya membacakan buat kita semua Matius 19 ayat yang ke-21. Matius 19 ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Thank you Nasya. Boleh nggak sekali lagi dibacakan, tapi lebih pelan Nasya ya, biar kita bisa dengar sama-sama. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Thank you Nasya yang udah mau bacain buat kita semua. ID firman Tuhan yang barusan kalian dengar merupakan jawaban Yesus kepada seorang pemuda yang sedang bertanya cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan segera Yesus menjawabnya untuk mengikuti segala perintah Allah yang dikaitkan dengan relasi manusia. Mulai dari kata tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Semuanya ini mengacu kepada hukum Taurat ke-5 hingga hukum Taurat ke-8 yang seakan memberikan kepastian kehidupan yang baik bagi mereka yang mampu mengerjakan. Dan lihat, Matius 19 ayat ke-20 kita akan jumpai perkataan anak muda ini kalau mendengarnya semua perintah yang Yesus berikan. Ya katakan apa Matius 19 ayat ke-20? Ya katakan semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Oh, perkataan ini bukan perkataan yang sedang menantang Yesus. Tapi perkataan ini sedang menunjukkan bahwa dirinya bukanlah anak muda biasa. Dia adalah seorang anak muda yang kalau kita perhatikan di Injil-Injil lainnya, misal kayak ke Lukas, ke Yohanes, ke Markus, kita akan jumpai bahwa anak muda ini adalah seorang yang kaya, seorang yang hidupnya telah mengabdikan kepada Tuhan, maka Allah memberkatinya dengan limpah. Bisa dibayangkan ya, ID mungkin kalau anak muda ini hadir di zaman sekarang, dia akan berbadan tegap, wajahnya merekah, penuh dengan cahaya kemuliaan Allah karena dia memperhatikan hukum Taurat dengan seksama. Hidupnya penuh dengan berkat kaya begitu ya. Atau mungkin miriplah sama kayak Ko Anfield ya. Perhatikan baik-baik Ko Anfield. Mungkin hampir 11-12 dengan anak muda ini ya. Ganteng begitu ya. Pinter ya. Cuma ini aja ya, kurangnya cuma satu belum ada pasangan. Ini kasus khusus buat Anfield nih ya. Tapi di sini teman-teman, kita melihat bahwa anak muda itu berkata, semuanya telah kuturuti. Dia telah khatam hukum Taurat. Dan disinilah kita menemukan sekali lagi jawaban Yesus untuk menyuruhnya menjual semua harta, memberikan kepada orang miskin, dan mengikuti Yesus. Perhatikan dengan sesama ID ini jawaban yang tegas untuk menguji apakah anak muda ini sudah mengenal Allah dengan baik. Perkataan ini bukan untuk ngece, bukan untuk ngejek, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk menyulitkan, bukan juga untuk menantangnya untuk semakin lebih maju. Enggak, tapi perkataan ini lebih tepat untuk mengkoreksi hati anak muda ini. Adakah ia mengenal Allah dengan baik? Kalau ia mengenal Allah dengan baik,
Kala Yesus menyuruhnya untuk pergi menjual dan memberikannya kepada orang miskin, ia lakukan dengan cepat, ia lakukan dengan sukacita, karena ia kenal Allah, bahwa Allah adalah yang memberkati hidupnya. Allah yang terus menjaga, ada Allah yang terus memelihara. Ia percaya bahwa Allah itu terus memberkatinya, Allah itu terus mencukupkan, sekalipun ia harus hidup dalam keterbatasan, hidup dalam titik nadir terendah, hidup dari nol. Harusnya ia lakukan dengan cepat. Tapi kita perhatikan nanti teman-temannya, ID bisa perhatikan ayat yang ke-22, apa yang terjadi. Ia pergi dengan hatinya sangat sedih sebab banyak hartanya. Ini menjadi sebuah koreksi, bahwa anak muda ini melakukan hukum Taurat bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan Allah, tapi bagaimana hidupnya bergantung kepada berkat Allah. Maka kemudian Tuhan berkata, setelah ia berhasil untuk melakukannya, untuk pergi, untuk jual dan memberikan, terakhir Tuhan berkata, ikutlah aku. Kalau andaikan dia lakukan ini dengan setia, ini jadi bukti imannya. Bahwa mengakui Tuhan bukan hanya sekedar guru, tetapi Allah yang menjadi manusia. Menjadi pengakuan imannya bahwa Tuhan adalah Allah yang menjadi berkat terindah di dalam hidupnya. Maka perhatikan ID, perkataan ini bukan sebagai wujud Tuhan Yesus nggak suka anak Tuhan menjadi kaya. Enggak. Perkataan ini bukan menyuruh kita menjadi miskin. Perkataan ini bukan membuat kalian menjadi sedih hati, bahkan berkata, lah kok kalau gitu berarti nggak usah deh gue kejar cita-cita gue dong. Atau mungkin ada yang berkata, ketahuan dah kok ujung-ujungnya lu promosi sekolah tinggi Alkitab kan. Suruh jadi kayak lu, suruh jadi kayak Cigres kan. Oh enggak ID. Enggak, ID. Perkataan ini adalah sebuah perkataan yang mengkoreksi hati, bahkan kepada hidupku. Adakah Tuhan telah menjadi sumber kebutuhan yang sangat kita perlukan? Sudahkah kita mengikut Tuhan dan menganggapnya sebagai harta yang berharga? Hari ini ID kita akan nonton sebuah video, sebuah cerita singkat mengenai seorang yang mengasihi Tuhan dan mengabdikan hidupnya, bahkan memandang Kristus sebagai harta yang terindah. On March 28, 2008, not many outside North Carolina had ever heard of Davidson's basketball team. But when Stephen Curry averaged 34.3 points over 3 games and dominated Big Ten school Wisconsin, the media took immediate attention. Not just to Curry's scoring, but to his shoes. Prominently displayed on Curry's shoes were the words from the Bible, I can do all things, referencing Philippians 4:13, I can do all things through him who strengthens me. When the media asked about his shoes, Curry said, it's one of my favorite verses. Having that there keeps me focused on the game, a constant reminder of who I'm playing for. Steph Curry's fame has continued, and his shoes still reflect his favorite Bible verse. He says it's why he plays the game, to be a witness and share my testimony as I go. Brought to you by Museum. Ada yang mau coba untuk menerjemahkan tadi apa yang diomongin, mungkin bahasa Inggris terlalu cepat, terlalu ini ya. Atau teman-teman ada yang nggak yang mengerti ya, mengerti kok gue paham kok, boleh nggak tinggalin jempol? Boleh nggak tinggalin jempol ya? Randy good. Kalau andaikan enggak, misalnya perkataan yang terlalu cepat ya, Nasya good, mantap ya teman-teman ya. Apa Randy yang kamu tahu? Nanti gue tanya Randy, gue tanya Nasya ya. Apa Ren yang kamu tangkap dari video tadi? Gue tangkap tuh dari kata-kata itunya, dari kata-kata dalam Alkitab yang berkata kalau dalam bahasa Inggris I can do all things.
yang berarti aku bisa melakukan segalanya. Terus yang gue tangkap tadi menjadi friendly reminder, menjadi pengingat kita dalam melakukan sesuatu itu. Kalau Stephen Curry itu tadi ya dalam first ayat itu mengatakan I can do all things-nya tuh menjadi remindernya buat dia. Remindernya apa? Menjadi kayak ingat dia tuh apa ya? Kayak punya kayak confident gitu, percaya diri bahwa kalau dia itu ya bisa melakukan segalanya. Good. Dia bisa melakukan segalanya. Good. Gimana Nasya? Apa yang kamu tangkap dari video ini? Boleh nggak di-share buat kita? Mirip sih, kayak yang ayat yang tadi, I can do all things through Christ who strengthen me, udah gitu. Itu kayak jadi pedoman dia dalam melakukan hal tersebut, dan dia melakukannya itu untuk Tuhan gitu kayaknya. Good. Tajam ya. Baik ya, betul. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, dan betul. Semua yang dikatakan Randy, dikatakan Nasya betul ya. Maka perkataan itu membuat dia menjadi fokus mengingatkan siapa dia, bahkan bisa untuk bisa menyatakan statementnya sebagai seorang anak Tuhan. Inilah caranya, this the way. Bahwa anak Tuhan nggak harus selamanya menjadi pendeta atau evangelis, tapi kalaupun itu ada, ikuti. Roh Kudus yang akan pimpin, dan puji Tuhan. Tapi perkataan Tuhan Yesus jauh lebih dalam dari itu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi seorang anak Tuhan yang menjadikan Allah sebagai sumber dari kehidupan kita. Bahkan berkat terindah yang kita miliki. Maka langkah sederhananya adalah dengan doa. Gue nggak tahu gimana doa Grace, doa Randy, doa Amphil, doa Steffi, Fang, Siensia, Nasya, Nadine. Kalau dengar kata doa. Bisa jadi doa menjadi satu hal yang membosankan karena itu rutinitas saja. Mungkin doa mengecewakan karena Tuhan nggak jawab. Atau mungkin kalau kita disuruh dengar kata doa, kita berkata, aduh, jangan ngomong soal doa lagi kok. Terlalu banyak kata-kata tapi nggak ada wujud nyata. Tapi perhatikan ID doa bukan sekedar mengucapkan harapan sama seperti kepada seorang bernama Santa Claus. Tapi doa adalah sebuah percakapan rohani kepada Bapa, kepada Tuhan yang mengasihimu dan mengasihiku. Doa bukan selalu kepada hal-hal perkara-perkara besar, kalau kita sulit, terjepit, nggak punya lagi harapan. Tapi untuk perkara-perkara kecil seperti makan apa ya, mau kemana, bahkan kalau mau tidur juga, pastilah Tuhan kita dengar dan pedulikan, bahkan jawab tepat pada waktunya. Karena memang doa yang kita lakukan bukanlah kebiasaan. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan berkat rohani. Kita nggak jauh beda sama anak muda ini. Tapi doa yang kita lakukan adalah latihan rohani untuk ngobrol sama Tuhan. Untuk cerita sama Tuhan. Untuk mengungkapkan bahwa Tuhan itulah Allah yang ku membutuhkan. Tuhan itulah yang menjadi kekuatan. Tuhan itulah yang memberikan kemampuan untuk melakukan apapun itu. Maka malam ini coba kita renungkan sama-sama teman-teman, apa yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Adakah perkataan Tuhan Yesus kala berkata, pergi, jual, berikan, ikutlah aku. Jadi sebuah perkataan yang sulit kita lakukan, atau malah malam ini kita nyatakan, Tuhan aku mau datang kepadamu, menyerahkan segala. Tuhan aku mau datang kepadamu dan menjadikan engkau sebagai sumber kehidupan dan berkat yang terindah dalam kehidupanku. Atau mungkin malam ini kita bergumul di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan sulit,
Tapi aku mau datang di hadapan Tuhan. Menjadikan Engkau satu-satunya Allah yang menghiburkan. Jadikan Engkau satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan. Ajar aku. Maka malam ini ID, gue mau ngajak kita semua untuk ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, berhenti dari segala aktivitasnya. Take time ada mungkin sekitar 7 menit ke depan. Kita mau doa di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kita mau nyanyi satu lagu. Christ is enough for me. Tadi take time, mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Mikirkan betul apakah ketika Tuhan berkata, jualah, pergilah, dan berikan semuanya kepada Tuhan. Menjadi sebuah perkataan yang mudah atau perkataan yang sulit.
Mari kita mau berdoa. Tuhan, ajar kami untuk sekali lagi menikmati kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan hari ini Tuhan, kalau hari ini kami telah mengambil komitmen untuk mengikuti Tuhan, menjadikan Kau sebagai sumber kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk terus terkoneksi kepada Tuhan tahu melalui saat teduh, melalui doa, sehingga kami dapat merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang menguatkan, meneguhkan, bahkan ada Allah yang terus menyertai langkah-langkah kami. Ataupun hari ini kami sedang bergumul, sedang kecewa, ataupun hari ini kami merasa bahwa buat apa? Tapi ajar kami Tuhan untuk terus berada dalam pelukan kasih setia Tuhan. Dan membawa kami untuk menyatakan bahwa Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah penghiburan. Engkaulah harta yang terindah bagi kami. Hamba mau berdoa bagi Randy, bagi Anfield, bagi Steffi, bagi Fang Fang, bagi Xian, bagi Nedin, bagi Nasya, bagi Grace, ataupun teman-teman yang nonton secara relay di YouTube. Kiranya anugerah, kekuatan, penyertaan, bahkan damai sejahtera yang berasal dari Allah menguatkan, meneguhkan hidupmu, memberikan engkau sebuah penghiburan bahwa Tuhan adalah harta yang terindah, sumber dari segala yang kau butuhkan, yang terus menyertai engkau mulai dari hari ini, esok, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut dengan setia. Terima kasih teman-teman. Thank you Randy, thank you Anfield, thank you Steffi, Fang Fang, Xian, Nadine, Nasya, mungkin dia kalau andekan ikut ya. Kiranya sekali lagi anugerah, kekuatan, penghiburan menyertai hidupmu dan menghiburkan kita sekalian. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu Jumat minggu depan. Bye-bye. Thank you teman-teman. Thank you. Sampai See ketemu. you. Thank you for Ayo. thank you Mama. Thank you Xian, thank you Steffi, thank you Randy. Kau Untuk teman-teman yang nonton secara relay, please teman-teman boleh secara pribadi ya kirim apa yang menjadi pendapatmu, apa yang menjadi pikiran kamu, apa yang kamu dapatkan dari renungan di malam hari ini. Kirimnya secara pribadi ke gua atau mungkin kolom deskripsi juga will be nice ya. Dan berharap teman-teman bisa menyediakan waktu untuk ikut di KTB minggu ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Tuhan berkati ya. Dadah. Kok sebelum itu kok